Hai there, selamat datang kembali di kanal ini bareng gua Semi. Tidak terasa sekali kita udah bertemu dengan penghujung tahun 2021. Itu artinya beberapa booktuber luar sih biasanya itu mereka akan membuat yang namanya video end of the year book tag, end of the year TBR book tag. Nah, kebetulan Booktube Indonesia juga dalam posting barangnya punya tema mengenai itu di bulan November sebenarnya sih ya. Nah, itu digagas oleh Kanaya Sofia. Nah, terima kasih ada beberapa booktuber Indonesia yang juga udah nge-tag gua untuk bikin video ini, yaitu channelnya Kak Rahel dan Gia Sinta. Nah, makanya di video kali ini gua akan memberikan end of the year TBR book tag gua sendiri. Ini adalah daftar buku-buku yang gua ingin coba selesaikan sebelum tahun 2021 berakhir. Ada 7 buku yang gua masukkan dalam list TBR ini, dan mari kita lihat apakah akan bisa gue selesaikan, karena seperti biasa yang namanya TBR itu nggak pernah ada yang sukses sih. So, without further ado, mari kita lihat listnya. Nah, dari 7 buku yang gue masukkan ke dalam daftar TBR ini, sebenarnya ada beberapa buku yang udah gue mulai baca, namun belum gue sempat selesaikan. Nah, salah satunya ini adalah buku dari Mieko Kawakami yang berjudul Breast and Eggs. Ini sempat bersekeliuran di jagat explore Instagram gue dengan cover yang bagus sekali, makanya gue jadi tertarik untuk baca. Nah, Breast and Eggs ini bercerita mengenai karakter utamanya itu adalah Natsuko. Jadi di sini dibagi menjadi 2 bagian, ada book 1 dan book 2. Book 1 itu menceritakan atau berfokus pada bagian pertama yaitu breast, dan yang kedua adalah mengenai eggs itu. Jadi di dalam bukunya ini kita diajak untuk mengenal mengenai identitas tubuh wanita sendiri. Jadi di bagian pertama ada beberapa karakter, yaitu kakaknya Natsuko yaitu Makiko, dan anaknya yang di sana dia mempertanyakan mengenai bagaimana fungsi tubuh wanita, kemudian juga bagaimana arti menjadi wanita itu sendiri. Sama juga di bagian kedua yang fokusnya lebih kepada si X ini ya, mengenai fertility dan sebagainya, yang diceritakan lewat penggambaran working class woman gitu, yang cukup mundane, dan menurut gua cukup menarik sih. Ini gua belum selesai, masih setengah jalan, mungkin 60%. Jadi ini adalah salah satu buku yang ingin gua coba selesaikan sebelum tahun berakhir. Oke, buku yang kedua yang udah gue mulai juga baca tapi belum sempat gue selesaikan. Ini gue nggak punya buku cetaknya, jadi gue waktu itu pinjam dari Libby atau Overdrive. Ini bukunya Daniel H. Pink berjudul Drive. Nah, Drive ini datang ke gue, direkomendasikan lewat Instagram sih. Gue melihat waktu itu reviewnya dari Devina Yo, kemudian beberapa kali partner gue juga merekomendasikan gue untuk baca itu ketika gue sedang demotivated, gue lagi hilang motivasi dalam kerja karir gitu ya. Gue lagi masih mencari karir gue mau kemana sih. Nah, di dalam bukunya ini Daniel H. Pink itu bercerita mengenai yang namanya motivasi. Motivasi kerja itu sekarang udah mulai berubah, dan apa yang motivate us itu bukan lagi mengenai money atau mengenai rewards. Di sini motivation 4.0. Jadi ada yang namanya self growth, juga ada ya mungkin hampir sama dengan yang namanya purpose diagram ya. Jadi it's not always about money. Mungkin ada satu bagian yang leher ke atas, dia pengen yang namanya self growth, knowledge dan segala macamnya, itu menjadi salah satu motivasinya. Ini buku yang menurut gue bagus banget dari beberapa review yang gue baca juga, jadi gue ingin coba selesaikan juga. Oke, buku selanjutnya akan gue coba selesaikan di tahun ini juga adalah 2 buku dari Brené Brown. Yang pertama ada Daring Greatly, yang kedua adalah Power of Vulnerability. Ini yang pertama dari Greatly ini gue masukin ini ke dalam wishlist dan ingin gue baca segera, karena gue lagi mencoba menggunakan aplikasi yang namanya Fable. Di situ adalah aplikasi book clubs gitu, dan di situ di dalamnya gue mencoba untuk ikut TED Book Clubs, dan di bulan November dan Desember itu mereka sedang membaca buku Daring Greatly ini. Jadi gue pengen ikut diskusinya juga, makanya gue coba untuk masukin ini ke dalam daftar yang akan gue coba baca. Untuk Power of Vulnerability ini sendiri, ini buku yang beberapa kali direkomendasikan juga sama beberapa orang. Ketika gue baca The Captivate, itu juga menjelaskan bagaimana kekuatan dari vulnerability itu bisa kita gunakan, kita bisa pakai untuk membangun sebuah
mencapai hubungan yang makin mendalam dengan seseorang. Beberapa kali juga bahkan di Maybe You Need to Talk with Someone, bukunya Lori Gottlieb juga ini pernah direferensikan juga. Jadi makanya gue pengen baca. Nggak baca sih sebenarnya, ini yang gue punya. Ini versi audiobook. Jadi gue akan coba mendengarkan versi yang audiobooknya itu. Oke, buku selanjutnya yang keberapa tuh? Kelima ya. Ini buku yang sering kali direkomendasikan oleh partner gue untuk baca. Gue disuruh terus untuk baca buku ini karena dia tahu gue lumayan senang dengan genre science fiction juga, makanya dia ngasih rekomendasi untuk baca ini. Ini adalah bukunya Carl Sagan, yaitu Kontak, bercerita mengenai hubungan antara manusia, antar komunikasi antara manusia dengan technological advance atau mungkin alien ya, extraterrestrial lah. Ini novel lama sih, 1987 mungkin ya. Latarnya pun 90-an atau 80-an, gue nggak ingat. Tapi ya, ini adalah salah satu novel sci-fi yang akan gue coba selesaikan juga. Oke, lanjut ke buku yang ke-6. Ini adalah novel sebenarnya ternyata. Buku yang awalnya gue kira adalah non-fiksi, yang ngomongin mengenai filosofi hidup gitu loh, dari Jepang. Ini juga buku yang udah gue beli sejak bulan Oktober, tapi belum sempat gue baca. Yaitu bukunya Genzaburo Yoshino atau Yoshino Genzaburo, berjudul How Do You Live. Ini udah sering banget berseliweran di explore Instagram gue juga, dan gue tertarik banget karena pertama dari covernya juga lumayan cakep banget, minimalis dan bagus banget. Di dalamnya juga ilustrasinya juga bagus banget, dan ternyata setelah gue googling itu ternyata gue baru tahu bahwa ini novel klasik sebenarnya, novel klasiknya Jepang di tahun 1937 dan baru ditranslasikan atau diterjemahkan ke bahasa Inggris di tahun 2021 ini. Ini juga katanya akan dibuat film animenya yang terinspirasi dari novel ini, yang diproduksi oleh Studio Ghibli. Jadi ini kayaknya bakal menarik banget ceritanya. Ceritanya sih mengenai anak kecil berumur 15 tahun namanya Junichi Honda, atau di nama panggilannya Koperu, dan dengan pamannya yang di situ dia bercerita mengenai gimana dia grow up gitu ya, melewati masa remajanya dengan pertumbuhan spiritual, dengan kemiskinan, poverty, dan juga beberapa pengalamannya dia dalam deal with human beings gitu. Jadi hubungan kemanusiaan dengan manusia lain ya. Gue sih ngeliatnya dari situ, dari sinopsisnya. Ini kayaknya bakal menarik sih. Oke, buku yang terakhir ini adalah buku non-fiksi. Ini juga udah lama banget gue incar. Sempat juga gue baca gitu ya, ini juga sempat direkomendasikan sama Korubi. Kalau di Instagram, Grace juga pernah ngomongin mengenai ini sama Stefaniadi. Ini adalah buku berjudul On Writing Well. Jadi Classic Guide to Writing Non-Fiction. Tujuan gue untuk baca buku ini adalah karena gue pengen bisa menulis lebih baik sih sebenarnya, dan gue rasa ini juga bisa membantu itu. Ketika gue baca di awal-awal, beberapa tipsnya bermanfaat sih ketika dalam menulis tuh kayak gimana. Jadi walaupun di sini judulnya writing non-fiction, ya any other form of writing menurut gue bisa juga diaplikasikan gitu loh. So ini adalah buku terakhir yang ingin juga gue masukkan ke dalam list daftar bacaan yang akan gue selesaikan sebelum tahun 2021 berakhir. So itu dia 7 buku yang akan gue coba selesaikan di tahun ini. Ada cuma sedikit waktu, sebenarnya hanya mungkin beberapa hari karena ini udah masuk Desember ketika gue buat video ini. Tapi we'll see apakah gue akan berhasil menyelesaikan semua buku ini dan tanpa ada distraksi atau reading slump selama bulan ini. Mungkin kalian akan bisa menjudge dengan nantinya di awal tahun balik ke video ini, lihat apakah buku-buku yang udah gue masukin ke sini udah gue baca atau enggak, udah ke checklist atau belum. Terima kasih sekali lagi buat Kak Rachel dan Gia Sinta yang udah nge-tag untuk buat video ini. Kalian bisa nonton videonya mereka juga
gue akan masukin di info panel. Nanti juga gue akan masukin video originalnya dari Kak Aya juga yang bikin booktek ini. Ya, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian punya daftar TBR yang kalian ingin coba selesaikan sebelum tahun ini berakhir? Kasih tahu gue di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, I appreciate it. Buat kalian yang masih pengen nonton konten-konten gue yang lainnya, kalian bisa cek di kanal YouTube gue ini. Kalau kalian bersedia untuk mensupport kanal ini, silahkan consider subscribing it. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. I'll see you in the next video. Bye.